Salam, salam sehat buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, materi kita hari ini kita akan masuk materi kita yaitu tentang garis singgung lingkaran ya. Jadi kita masuk ke materi garis singgung lingkaran. Oke. Kita lihat lanjutnya ya. Nah, coba kita lihat pengertian garis singgung lingkaran itu seperti apa. Nah, pemahamannya seperti ini. Oke, pengertian garis singgung lingkaran. Oke ya, perhatikan gambarnya ini. Oke, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Oke, perhatikan. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik. Nah, coba kita lihat ini. Ini garis ini adalah garis singgung. Nah, ini garis ini kan dia memotong di satu titik. Nah, ini coba lihat ini. Nah, di titik ini dia. Jadi ini namanya garis singgung. Dan garis singgung itu harus dia harus tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, ini kan jari-jarinya. Jadi garis singgung itu harus tegak lurus dengan jari-jarinya. Itu dia, ya. Dan dia hanya memotong di satu titik pada lingkaran. Itu dia, garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran. Nah, ini kan dia motong lingkaran itu, tapi dia motongnya di satu titik. Kalau di sini dia kan, kalau begini dia motong dua titik deh nih. Nah, ini kan, ini dipotong. Ini bukan garis singgung lingkaran ya. Jadi kalau dia di satu titik, berarti artinya hanya menyinggung saja dia, menyinggung lingkaran itu. Jadi menyinggung lingkaran itu disebut dia namanya garis singgung ya. Oke. Ini tadi dan berpotongan tegak lurus. Nah, ini ya, kita ulang lagi. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Nah, ini namanya titik singgungnya ya. Oke. Nah, kita baca lagi keterangannya. Pada gambar di atas, garis K, ini garis K ini kan garis K nih. Garis K ini adalah garis singgungnya ya. Garis K ini tegak lurus dengan jari-jari OA. Nah, ini kan jari-jarinya, jari-jari OA. Nah, dia tegak lurus. Ini dia ya. Tegak lurus. Garis K adalah garis singgung lingkaran di titik A. Nah, ini garis K ini adalah garis singgung lingkaran di titik A. Nah, dia menyinggungnya di titik A ini, ya. Dia menyinggungnya di titik A. Oke, sedangkan A disebut titik singgung lingkaran. Nah, titik yang disinggungnya ini disebut titik singgung lingkaran. Nah, garisnya ini disebut garis K ini disebut garis singgung lingkaran. Ingat, garis singgung itu pada lingkaran harus tegak lurus dengan jari-jarinya. Jadi kalau misalkan ada garis itu menyinggung lingkaran, tapi kalau dia tidak membentuk atau tidak saling tegak lurus dengan jari-jarinya, itu bukan garis singgung. Jadi garis singgung lingkaran itu harus tegak lurus dengan jari-jarinya. Itu ingat ya. Itu syaratnya. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Sekarang bagaimana cara menentukan panjang garis singgung lingkaran? Nah, ini dia. Panjang garis singgung lingkaran itu bagaimana cara menentukan panjangnya? Nah, ini dia tadi ya. Nah, ini dia. Sebentar ya. Ini ya. Nah, ini panjangnya ini. Bagaimana cara mencari panjangnya ini ya? Oke, ini dia. Kita lihat yang berikutnya. Menentukan panjang garis singgung lingkaran. Perhatikan gambarnya ini ya. Pada gambar di samping, AB ini merupakan garis singgung lingkaran. Nah, ini garis AB ini adalah garis singgung lingkaran. Oke, pada gambar di samping AB merupakan garis singgung lingkaran yang menyinggung lingkaran di titik B. Nah, dia menyinggung lingkarannya di titik B. Nah, ini dia. Dan tengok, ini dia kasih siku-siku dia nih. Harus dia membentuk siku-siku atau tegak lurus. Ya. Garis AB tegak lurus terhadap jari-jari OB. Nah, garis AB ini tegak lurus terhadap jari-jari OB. Jadi harus membentuk tegak lurus. Kalau dia tidak tegak lurus berarti dia bukan garis singgung lingkaran.
garis AB tegak lurus terhadap jari-jari OB. Maka segitiga OAB ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, ini jadi gambar segitiga dia kan. Nah, ini dia segitiga OAB adalah merupakan segitiga siku-siku. Ya. Oke, maka panjang garis singgung AB, garis singgung ini tadi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Ya, sebelumnya sudah kita pernah belajar teorema Pitagoras ya, konsepnya sudah tahu ya bagaimana cara konsep teorema Pitagoras. Nah, ini dia. Oke. AO kuadrat kalau ditanya AO, nah kamu lihat ini di mana letak siku-sikunya. Nah, ini siku-sikunya di sini. Konsep teorema Pitagoras yang paling pertama kita lihat adalah di mana letak siku-sikunya, lalu cari sisi miringnya. Sisi miring itu berada di hadapan sudut siku-sikunya. Nah, ini kan sudut siku-sikunya, berarti di hadapan dia adalah sisi miring. Nah, ini dia, berarti OA ini adalah sisi miring. Nah, rumus untuk menentukan sisi miring itu adalah jumlah. Ya, ingat, karena sisi miring itu lebih panjang daripada sisi kedua siku-sikunya. Jadi ini rumusnya jumlah. Nah, ini dia, OA kuadrat sama dengan OB kuadrat tambah AB ya. Oke, ini dia rumusnya, OB kuadrat ditambah AB kuadrat. Oke, lalu si AB kalau ditanya berarti kan ini si AB kan sisi siku-siku atau garis singgungnya nih. Nah, jadi kalau sisi siku-siku ditanya berarti rumusnya dikurang ya. Oke, ini dia, OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Kalau sisi siku-siku ditanya dia nanti dikurang. Nah, jadi rumus mencari panjang garis singgung kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras. Jadi rumus teorema Pitagoras berlaku terhadap menentukan panjang garis singgung lingkaran. Jadi rumus teorema Pitagoras lah yang kita pakai nanti. Oke ya, jadi bisa dipahami ya. Ingat rumus teorema Pitagorasnya, jangan lupa. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Contoh yang pertama. Oke, perhatikan gambarnya baik-baik. Pada gambar di samping AB adalah garis singgung ya. Ini udah jelas garis singgung karena dia memotong atau menyinggung lingkaran. Panjang jari-jari OB itu 8 cm. Nah, OB yang mana nih? Oke. OB ini dia. Ini jari-jarinya ya, OB jari-jari. Oke, jari-jarinya 8. Dan panjang OA ini yang ini. Berarti ini sisi miring ya. Sisi miringnya nih. Itu berarti 17 cm. Lalu pertanyaannya, hitunglah panjang garis singgung AB. Nah, panjang garis singgung di sini adalah sisi siku-sikunya. Ingat, sisi siku-siku itu rumusnya dikurang. Ya, berarti rumus garis singgung itu, segaris singgung lingkaran itu rumusnya harus dikurang. Ingat, tidak ditambah. Jadi konsepnya udah langsung kita pegang aja. Kalau panjang garis singgung pada lingkaran itu rumusnya dikurang. Ingat ya. Dengan konsep teorema Pitagoras. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Nah, AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurang OB ya. OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Oke. Jadi si OA itu tadi 17. 17 kuadrat dikurang si OB 8. Ini kuadratkan 289, ini dikuadratkan 64. 286 dikurang 64 hasilnya 225. Nah, ini dia yang jadi akar ya. Ini kan kuadrat, dia pindah jadi akar. Jadi akar 225 itu sama dengan 15. Ya. Akar 225 itu 15. Jadi panjang garis singgung AB adalah 15 cm. Jadi panjang garis singgung AB ini adalah panjangnya 15 cm. Oke, itu contoh yang pertama. Oke, untuk lebih jelas kita lihat ke contoh berikutnya. Contoh 2 ya. Pada gambar di samping PA dan PB adalah garis singgung lingkaran. Nah, ini dia. Ini si PA. Nah, garis singgung lingkaran. Ini siku-siku dia nih. Siku-siku. Udah jelas pasti siku-siku ini ya. Baru si BP. Ini juga siku-siku di sini. Siku-siku dia. Adalah garis singgung lingkaran. Panjang jari-jari lingkaran 12 cm. Nah, ini jari-jarinya. Panjang jari-jari OA ini 12, OB ini 12 juga ya. Ini 12, ini 12. Jadi sama-sama 12 di situ ya. Jari-jari sama panjangnya. Oke. Nah, lalu
Kita lanjut. Dan jarak OP itu 20. OP 20. Nah, kalau pada gambar kita lihat ini kan gambarnya kan kalau separuhnya ini adalah gambar segitiga ini kan. Segitiga AOP ya, segitiga AOP. Nah, sisi miringnya berarti udah jelas yang ini kan. Ini adalah tegak lurus. Ini siku-sikunya. Berarti ini sisi siku-sikunya yang dua nih. Nah, udah jelas kalau ditanya panjang PA, ini adalah panjang PA sisi miring. Ingat, sisi miring apa? Sisi siku-siku. Sisi siku-siku nanti rumusnya dikurang ya. Sisi miring yang ini, OP. Oke, ditanya panjang PA, ya udah konsepnya sama kayak tadi. Berarti PA kuadrat dikurang OP kuadrat dikurang OA ya. PA oke, OP kuadrat ini dikurang ini. Oke, ini dia ya. 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat, 400 dikurang 144, hasilnya 256. Jadi panjang garis singgung PA itu akar 256 itu sama dengan 16. Jadi panjang garis singgung PA adalah 16 cm. Ini untuk yang jawaban yang A. Nah, sekarang jawaban B dengan C-nya kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, ini yang B pertanyaannya, hitunglah luas layang-layang AOBP. Nah, kalau kita lihat di sini, luas di sini kan terbentuk, ini kan layang-layang ini ya, gambarnya layang-layang nih. Nah, layang-layang ini terbentuk daripada dua buah segitiga. Ini segitiganya. Nah, ini segitiganya. Oke, terbentuk dari dua buah segitiga yang saling kongruen. Saling kongruen itu artinya sama dan sebangun. Itu dia kongruen ya. Kongruen itu sama dan sebangun. Oke, dia bentuknya sama semua kalau dia kongruen ya. Oke, nah sekarang ini merupakan segitiga ini kan. Nah, kita cukup mencari segitiga yang ini ya untuk mencari luas layang-layang AOBP-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Kita cari luas yang ini dulu. Oke, ini kita lihat ya. Nah, ini dia luas layang-layang OBP itu 2 kali luas segitiga OAP. Segitiga yang ini ya, 2 kali yang ini. Oke. Ini luasnya apa rumusnya kan? Rumus segitiga berarti kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini dia. Jadi ini dianggap alasnya, ini tingginya. Ingat, alas dengan tinggi itu harus tegak lurus dengan siku-sikunya. Nah, ini dia. Apabila di sini siku-sikunya berarti di sini alas, di sini tingginya, atau di sini si alas, ini tingginya, boleh-boleh saja. Ya. Jadi kita cari dulu luas segitiganya. Oke, luas segitiganya berarti setengah dikali OA dikali OP. OA dikali OP. Ingat ya. Ingat, ini kan siku-sikunya di sini. Berarti kalau siku-siku di sini berarti ini alas, ini tingginya, bukan yang ini. Ya, salah ya. Oke. Mencari alas dengan tinggi itu dia harus tegak lurus, ya. Oke. Oke, jadi ini hasilnya nanti 12 kali 16. Oke. Jadi setengah kali 12 kali 16 hasilnya 96. Jadi luas segitiga OAP ini adalah 96. Ya. Luas segitiganya. Jadi karena segitiganya dia sama, maka tinggal dikali 2 aja. Berarti 2 kali 96. Berarti luas ini atau luas layang-layang ini adalah berapa nih? 2 dikali 96, 196 cm kuadrat. Jadi luas layang-layang AOBP adalah 192 cm kuadrat. Oke, sudah kita jawab luasnya, luas layang-layangnya. Sekarang pertanyaan yang C. Panjang tali busur AB. Nah, yang ini kan tali busur nih. Berapa panjangnya ini? Oke, ini supaya bisa dapat yang ini kita menggunakan apa namanya ini ya? Kita menggunakannya ini dia. Oke, menggunakan rumus luas layang-layang. Luas layang-layang AOBP itu setengah kali diagonal-diagonal. Nah, ini diagonalnya, OP diagonal, si AB juga diagonal. Jadi kita menggunakan rumus luas layang-layang ya. Setengah dikali OP dikali AB. Nah, luas layang-layangnya kan sudah kita dapat tadi 192. Nah, ini dia. Nah, setengah si OP-nya tadi kan sudah ada nilainya ya. OP
tadi sudah ada nilainya di sini OP 20 cm. Nah, OP ini tadi 20. Nah, sekarang tinggal panjang diagonal yang ini belum ada. Diagonal OP sudah ada, diagonal AB belum ada. Nah, inilah yang ditanya. Diagonalnya ini berapa? Oke. Nah, ini dia caranya. Nah, ini luasnya sama dengan setengah kali OP kali AB. Ini luasnya 192 sama dengan setengah ini kali 20. Ah, ini kan enggak ada. Ini tinggal dikalikan nanti setengah kali 20 berarti 10 AB. Lalu dibagilah AB sama dengan 190 dibagi 10. Jadi AB itu 19,2. Jadi panjang tali busur AB adalah 19,2 cm. Jadi panjang tali busur AB itu sama dengan 12,2 cm. Oke, itulah dia ya pemahamannya ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya materinya ya. Oke, semoga materi apa yang sudah disampaikan bisa dipahami oleh anak-anak semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Oke ya, terima kasih.